Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan membuat resep roti konde anti gagal dengan bahan yang sangat sederhana. Nah, simak terus untuk video tutorialnya. Untuk bahan serta takarannya sudah aku tulis lengkap. Nanti bagi kalian yang kurang jelas silahkan cek kolom deskripsi ya. Lalu bahan yang aku gunakan apa aja? Ada susu UHT hangat kuku, kemudian ada gula pasir, lalu kuning telur, sejumput garam, margarin, susu bubuk, ragi roti, kemudian ada tepung terigu pro tinggi, juga tepung terigu pro sedang. Lalu akan aku kembangkan terlebih dahulu untuk ragi rotinya. Jadi akan aku campur dengan susu hangat kuku. Masukkan 1 sendok makan ragi roti dan tambahkan dengan gula pasir. Biarkan 2-5 menitan ya, hingga raginya ini mengembang. Kemudian di sini aku menggunakan food chopper ya untuk mengadonnya. Jadi masukkan untuk tepung terigu pro tinggi dan juga tepung terigu pro sedangnya ke dalam food chopper. Juga susu bubuk, gula pasir, serta kuning telur, juga ragi yang sudah mengembang tadi. Masukkan semuanya jadi satu kecuali margarin ya. Kemudian akan aku make dengan menggunakan food chopper ini. Kenapa aku menggunakan food chopper? Supaya lebih cepat saja untuk kalisnya dan juga menghemat waktu serta tenaga. Nah, kalau sudah tercampur rata, lalu masukkan untuk margarin dan juga garam. Mix lagi hingga menjadi kalis dan elastis. Dan ini bisa menghemat waktu kita tidak terbuang sia-sia dan tenaganya juga enggak lelah untuk ngulen. Tapi bagi yang enggak ada food chopper, kalian bisa ulen manual ya dengan menggunakan tangan. Nah, kalau sudah kalis elastis akan aku pindahkan ke wadah. Akan aku bulatkan terlebih dahulu, lalu akan aku diamkan adonan ini selama 1 jam hingga mengembang. Saat mengembangkan aku tutup dengan menggunakan plastik. Kalian bisa juga tutup dengan tutup panci atau tutup serbet. Yang penting ditutup rapat aja supaya lebih cepat mengembang ya. Kalau ditutup rapat itu suhunya akan hangat di dalam, jadinya adonannya akan cepat naik. Oke, kita diamkan dulu 1 jam. Setelah 1 jam lalu aku keluarkan dari panci, aku pindahkan ke papan atau meja yang terlebih dahulu sudah aku taburi dengan tepung sedikit. Nah, seperti ini. Kemudian akan aku potong-potong, akan aku bagi. Beratnya ini kurang lebih 30 gram ya, masing-masing bulatan. Kemudian bentuk bulat. Kalau sudah semuanya berbentuk bulat, lalu diamkan selama 20 menit aja. Setelah itu, setelah 20 menit, lalu akan aku pipihkan untuk adonan ini menggunakan rolling pin. Lalu akan aku taburi dengan menggunakan meses juga keju parut. Dan setelah itu ratakan untuk meses dan keju parutnya memenuhi semua permukaannya. Lalu gulung. Kalau sudah digulung seperti ini, kemudian rolling lagi
hingga tipis dan memanjang ya. Lalu kerat untuk di bagian tengahnya kurang lebih 4 keratan seperti ini. Lalu setelah itu akan kita gulung memanjang dan pipihkan lagi, serta dibuat menjadi panjang dan juga dipelintir ya untuk adonannya ini seperti ini. Jadi istilah Indonesianya apa ya, istilah nasionalnya kalau dipelintir itu saya kurang paham. Kemudian setelah itu kita roll untuk adonannya yang sudah dipanjangkan seperti ini, memutar, dan di bagian ujungnya itu letakkan di bawah supaya nanti kalau mengembang itu tidak lepas gitu. Letakkan di atas kertas, lalu diletakkan di loyang roti dan tutup dengan serbet, kemudian biarkan selama 10 menitan hingga semuanya selesai. Lakukan ke semua adonan ya. Jadi terlebih dahulu dipipihkan, kemudian di permukaannya berikan keju parut serta mesis, gulung, kemudian bentuk letakkan memanjang maksud aku, dan juga gilas lagi dengan rolling pin memanjang dan juga pipih, lalu kerat di bagian tengahnya. Setelah dikerat baru kita bentuk memanjang lagi atau kita pipihkan dan kita buat melintir lagi. Kemudian bulatkan, sematkan di bawah untuk sambungannya dan diamkan lagi selama 10 menit. Nah, kita siapkan 1 butir kuning telur dan juga 1/4 gelas susu UHT. Ini untuk olesan ya di bagian permukaannya. Kalau sudah 10 menit dibiarkan, lalu oles permukaannya dengan telur dan juga susu UHT. Baru setelah itu oven. Nah, di sini untuk ovennya sudah harus kalian nyalakan 10 menit sebelum adonan dimasukkan. Selanjutnya oven dengan menggunakan suhu 170 derajat, apinya atas bawah dengan waktunya kurang lebih 30 menit ya. Nah, setelah matang seperti ini, lalu siap, kalau sudah dingin lalu akan siap kita kemas jika ingin dijual ya. Nah, untuk menjualnya kalian bisa tempatkan di mika seperti ini. Untuk per bijinya kalian bisa hargai 2.500 sampai 3.000 rupiah, atau bisa juga dengan menggunakan plastik biasa, nanti ujungnya di staples. Nah, untuk satu resep yang aku berikan ini menjadi 12 roti konde. Nah, kalian wajib mencobanya, resep roti konde anti gagal ala aku ini. Selamat mencoba untuk sahabatku semua di rumah. Dan untuk teksturnya sendiri di sini, rotinya ini sangat lembut dan juga perpaduan rasanya ada manis serta gurih dari keju juga mesesnya. Oke, demikian saja tadi untuk resepku kali ini, resep roti konde homemade ala aku anti gagal tentunya. Terima kasih, sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.